Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kali ini aku mau review makanan sehat, tapi mohon maaf sebelumnya, aku tuh kurang enak badan, kepala aku pusing, mual, terus perut aku juga nggak enak banget. Soalnya aku belum buang air besar beberapa hari, jadi badan aku rasanya nggak enak. Jujur semenjak SMA BAB aku tuh kurang lancar. Yang paling aku inget Sabtu Minggu aja aku baru BAB. Waktu aku kuliah itu lebih parah karena aku jarang makan sayur, makannya nugget, sosis. Bahkan yang paling parah, suatu hari aku tuh pernah mengejar keras banget, akhirnya robek deh dinding rektumnya. Alhasil semenjak itu BAB aku tuh sakit banget, dan itu terjadi sampai sekarang. Tapi alhamdulillah semenjak aku konsumsi nutrisi dan vitamin ini baru beli sih. Kalau nutrisi ini aku udah tahu rasanya, enak banget, rasa coklat tanpa campuran gula sama sekali. Rasanya dominan kacang-kacangan seperti kacang polong, jagung, gandum, oats, dan kacang kenari. Selain itu ada ganggang laut, bubuk chia seed, bubuk brokoli, dan campuran serelia serta aneka buah. Pokoknya kandungan nutrisi ini banyak banget karena harganya emang sesuai. Satu piece-nya isinya 35 gram, satu box isinya 350 gram. Rasanya tuh enak dan lumer gitu di mulut. Dulu aku makan tela, kentang, dan ubi rebus. Sekarang udah nggak perlu lagi karena ada nutrisi. Nah, ini yang baru aku beli, Vitamil, karena berseliweran gitu di sosmed aku. Katanya Vitamil worth it buat orang yang diet pemula karena menggunakan stevia sebagai pengganti gula 9 gram. Kalian tahu nggak sih, seluruh makanan yang kita makan nutrisinya akan diserap oleh tubuh. Nah, setelah itu untuk limbahnya dan makanan yang nggak ada nutrisinya akan keluar sebagai feses, urin, maupun keringat. Karena aku jarang makan makanan yang mengandung nutrisi dan jarang mengeluarkan feses, jadi kotoran dari tubuh aku tuh keluar melalui kulit seperti keringat maupun jerawat. Terus coba tebak apa lagi ciri-ciri orang yang makannya kurang nutrisi? Sel telurnya kecil-kecil atau polycystic ovary syndrome. Ya sih, emang penyebab PCOS belum diketahui secara pasti, tapi pola makan juga mempengaruhi karena makanan tinggi gula menyebabkan resistensi insulin. Nah, ini aku ada pisang sama pir. Biasanya satu hari aku bahkan makan sekali, terus sisanya nyemil-nyemil atau makan buah. Kayak jam 12 siang gini aku nggak makan nasi, makan nasinya sore atau malam hari. Nah, ini vitaminnya udah aku seduh dan aku campur buah pisang sama pir. Kalau nutrisi persajiannya tuh 35 gram dengan 200 air. Kalau vitamil itu 25 gram dengan 150 air. Biasanya diminum sih, tapi ini aku bikinnya lebih kental buat campuran buah sebagai pengganti oats gitu. Vitamil mengandung susu permet, susu kambing, dan susu skim, serta remahan biskuit juga beras merah, jadi agak kemerahan gitu. Aku coba dulu ya. Bismillah. Iya guys, ternyata susunya dominan sekitar 25%, terus ada sereal, gandum, ekstrak malt, kedelai, dan dominan rasa berry-berryan seperti blueberry, cranberry, raspberry, cherry, dan anggur hijau. Beda sama nutrisi ini, dia tuh nggak ada gulanya sama sekali, jadi nggak bikin jerawat karena resistensi insulin di tubuh nggak bisa mengolah. Kalau vitamin ini masih ada manisnya, pakai stevia, dan setauku juga ada yang varian low sugar. Jujur kalau suruh pilih, aku pilih Vitamil karena ada manis-manisnya, tapi yang aku butuhin itu nutrisi karena lebih rendah gula. Aku tuh udah coba berbagai macam diet, kayak makan rebus-rebusan, terus oat, kayak Quaker tanpa rasa ya, terus konsumsi granola, buah-buahan, dan paling cocok nutrisi ini sih, soalnya dia nggak ngeribetin aku. Aku tuh punya temen yang wajahnya mulus banget, Masya Allah, soalnya dia tuh rajin olahraga, terus dia juga nge-gym atau lari gitu. Dia juga minum slimming tea buat jaga berat badan ideal dan nggak pernah makan gorengan.
Alhamdulillahnya dia dari keluarga yang berada, jadi dia juga bisa diimbangin sama skincare, jadi kulitnya mulus dan dia juga rajin puasa. Itu tadi teman-teman, beda banget sama aku yang suka makan seblak dan gorengan. Tapi sekarang aku sadar makanan itu kurang bernutrisi dan bikin feses keras, terus bikin wasir. Beda sama vitamin maupun nutrisi ini. Selain enak, juga nggak perlu repot-repot masak karena praktis banget. Sekarang makanan aku udah sehat, jadi aku nggak pernah BAB darah. Kalau dulu tuh sebulan atau bahkan seminggu tuh udah pasti teman-teman, tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah. Nah, buat kalian yang sering sembelit, bisa konsumsi buah dan sayur atau makanan yang tinggi fiber seperti nutrisi dan vitamin ini. Udah dulu ya, bye, assalamualaikum.